Oke, Primanizer, dimanapun kalian berada, buat kalian sekarang yang masuk di bab ini, Pitagoras ya, teman-teman semuanya. Hari ini kita akan belajar, sharing-sharing bersama-sama ya, belajar tentang Pitagoras. Oke. Di Pitagoras sendiri, Kak Cek mau misahkan ada beberapa macam ya. Yang pertama itu ada satu nanti, yaitu rumus standar, jadi rumus Pitagoras gitu ya. Terus satu lagi nanti ada yang namanya triple Pitagoras. Terus nanti ada teknik ya, jadi Pitagoras yang berhubungan dengan akar. Ya, teknik baru. Saya kasih nama aja teknik baru. Yang mungkin kalian tidak diajari di sekolahnya. Oke? Terus baru nanti juga ada istilah, kita ngomong jenis segitiga. Dan nanti ada istilah juga ada segitiga istimewa. Wah, ada banyak nih. Oke, ada banyak sekali di sini ya. Oke, yang pertama dulu, yang pertama. Jadi berhubungan dengan rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras kalau kita di level SD itu kan kayak ini. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, di pojok aja lah sekalian. Nah, kalau misalkan ini A, di sini B, di sini C, kalian selalu diajarin begini toh. Jadi C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Dan yang perlu diingat-ingat adalah yang namanya sisi yang miring atau sisi yang paling panjang ya. Jadi tidak selalu miring ya kondisinya. Sisi yang paling panjang itu kata kuncinya mesti ditambah. Kalau sisi yang lain, maka kata kuncinya dikurangi. Jadi C kuadrat dikurangi B kuadrat. Sorry, karena di sini yang tanyakan A kuadrat. Kalau tanyakan B-nya berarti C kuadrat dikurangi A kuadrat. Nah, sudah nih. Jadi kalau kita bermain dengan rumus Pitagoras, standarnya di SD juga pakai level ini. Pakai trik ini. Kemudian di SMP ada ketambahan lagi yang namanya triple Pitagoras. Ya. Triple Pitagoras. Triple Pitagoras, Kak Cek ingatkan, Kak Cek kasih ini aja, 4. Nah, walaupun toh kalau kalian melihat di internet itu banyak sekali dan mungkin kalian dicari di sekolahnya atau di buku-buku ada banyak juga ya, tapi terserah kalian mau menghafalkan semuanya atau tidak. Oke, Kak Cek kasih 4 aja. Yang pertama adalah ingat-ingat bilangan prima kurang dari 10. Bilangan prima kurang dari 10, tapi 2 nggak ikut. 2 nggak ikut, berarti kan 3, 5, 7. Nah, ini Kak Cek ajarin gimana cara menghafalkannya ya. 3 dikuadratkan kan jadinya 9. Nah, penjumlahan adik kakak kalau dijumlahkan 9 bro. Nah, ya 4 tambah 5 toh. Jadi 3 kuadrat tadi itu 9. Nah, kita cari penjumlahan adik kakak. Nah, adik kakak itu maksudnya 4 sama 5, 5 dengan 6 kayak gitu. Oke. Ulang lagi. 5 kuadrat itu 25. Penjumlahan adik kakak lagi. Ya 12 tambah 13 jumlahnya kan 25. Ini adik kakak juga nih. Lagi 7 kuadrat berapa? 49 toh. Nah, berarti penjumlahan adik kakaknya berapa lagi nih? 49 berarti 24 sama 25. Nah, gitu ya. Oke, lah yang terakhir ini tuh gak enak deh teman-teman. Jadi ini bukan adik kakak ya, tapi sepupuan ya. 8 itu triplenya 8, 15 sama 17. Nah, nanti gimana perbedaannya kalau ada soal ketika kita ngerjakan pakai rumus yang pertama, kedua, atau nanti mungkin yang ketiga. Nah, nanti lebih mudah yang mana ya? Nah, oke. Nanti Kak Cek kasih tahu nih perbedaannya ada di mana. Selanjutnya lagi kita punya itu yang Kak Cek namakan teknik baru yang memang tidak pernah diajari di sekolahannya mungkin ya. Jadi kalau misalkan teknik baru ini bermain dengan bentuk akar ya. Kalau ini A akar B, di sini A akar C. Syaratnya ini harus A ya. Kalau nggak sama Kak, ya dipaksa sama. Oke? Kalau nggak sama, ya dipaksa sama. Nah, berarti yang di sini tinggal A, ingat ya, kata kuncinya sisi miring atau sisi yang paling panjang itu kan ditambah. Nanti ini kata kuncinya ditambah. Ya tinggal B ditambah C saja. Nah, ini 3 teknik. Ini Kak Cek mau jelasin. Tahap yang pertama itu adalah untuk fokus yang 3 teknik ini dulu. Ya, tahap pertama adalah Kak Cek mau jelasin 3 teknik ini. Dengan yang rumus, dengan triple, dengan teknik baru. Nanti
Nanti setelah itu kita main dengan contoh-contohnya, oke? Nah, sekarang Kak Cek punya contoh nih. Punya contoh soal misalkan seperti ini, nomor 1. Nomor 1 katakanlah ada 8 sama, ini yang pendek 6 sama 8. Biasanya kalau tanyakan ini siapa, itu mesti caranya adalah akar dari kayak gitu. Jadi ini kalau kuadratnya dipindah ke kanan kan jadi akar kan gitu. Ya. Kan nanti jadinya 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Berarti kalau gitu 6 kuadrat itu 36 ditambah 64. Berarti kan akar 100. Akar 100 pasti teman-teman gampang semuanya nih, jawabannya 10 kan gitu. Nah, kalau misalkan kita gunakan teknik triple Pythagoras bisa nggak? Oke, kita coba. Kalau di sini 6, di sini 8, sama-sama bisa dibagi berapa? Bisa dibagi 2, Kak. Oke. 6 bagi 2 itu kan 3. 8 bagi 2 itu 4. Triplenya 4 sama 3, 4 dan 3 itu pasangannya adalah 5. Nah, kembalikan lagi teman-teman. Kalau tadi dibagi 2, sekarang kita kembalikan kalikan 2, jadi 10. Wah, sama tuh jawabannya? Nah, ini tadi digunakan teknik triple Pythagoras ya. Jadi, ini yang pakai cara biasa, jadi pakai Pythagoras. Nah, ini kebetulan angkanya gampang ya, Bagaimana kalau angkanya jelek nih? Di Kak Cek misalkan soal nomor 2 deh, jadi nomor 1 ya. Nomor 2 misalkan Kak Cek mau ngasih angka yang besar, kayak enak banget nih. Nah, Kak Cek mau ngasih angka yang besar, katakanlah di sini 50, di sini 14. Waduh. Nah, mencari X ini bagaimana? Kalau kita pakai teknik yang pertama, yang gunakan rumus, kan tinggal di akar, kan itu. Karena yang ditanyakan bukan sisi miring, kata kuncinya mesti dikurangi. Berarti 50 kuadrat dikurangi 14 kuadrat. 50 kuadrat itu berapa ya? 2500. Sedangkan 14 kuadrat itu 196. Waduh, besar banget nih akarnya. Nanti jadi 4 gitu. 0. 4 kurang 1 jadi 3. 2. 2304 Kak Jack. Waduh, gimana cara mencarinya nih Kak Jack? 2304. Oke. 304. Oh, 404. Jadi 2404. Ya toh? Waduh, enggak enak banget ini Kak Jack. Oke. Nah, terus kalau sebentuknya begini, maka kita akarkan. Cara mencari akarnya adalah gimana? Perhatikan belakangnya 4 nih. Berarti kalau belakangnya 4, berapa pangkat 2 yang belakangnya 4? Kalau enggak 2 ya 8 ya. Kan gitu. Terus dipotong 2 angka dari belakang, kita potong begini. Bisa angka 24. Berapa pangkat 2 yang mendekati 24, tapi tidak boleh lebih ya. Kalau 5 pangkat 2 kelebihan. Jadi 4 pangkat 2. Jadi jawabannya kalau enggak 42, 48. Nah, Kak Cek menghitungnya dengan cara hitung tengah-tengah saja. Karena kalau 45 dikuadratkan itu gampangannya begini. 45 kali 45 itu gampangannya begini ya. 5 kali 5 itu 25. Nah, kakaknya 2 itu 5. Kalau saya kalikan jadinya 20. Nah, 45 kuadrat itu 2025. Sedangkan soalnya 2400. Jadi jawabannya nggak mungkin 45, nggak mungkin 42 dong. Jadi jawaban paling tepat adalah 48. Nah, ini tadi kalau kita pakai cara rumus. Kalau misalkan kalian nggak mau pakai rumus, misalkan ya, kita pakai cara triple Pythagoras, 50 dengan 14, nah sama-sama bisa dibagi berapa? Dibagi 2 jadi 25, dibagi 2 jadi 7. Triplenya 7 sama 25 itu 24. Ada di sini, 7, 24, 25, kan gitu? Nah, tadi kan dibagi 2. Kalikan 2 jadi 48. Wow! Luar biasa Kak Cek, jadi lebih menghemat ya teman-teman. Oke, ini tadi Kak Cek menjelaskan ini ya teknik-teknik Pythagoras ketika menggunakan rumus, triple dan kalau teknik baru bagaimana? Nah, untuk teknik baru tonton di video berikutnya aja ya, karena ini papannya tidak cukup nih ya. Oke, kalau gitu, oke, tonton terus video berikutnya ya.